Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilianto Rajo Tasak. Ingin membacakan paparan dari studi kasus tahapan perencanaan pembangunan Kemenko 3 di IKN. Maksud dan tujuan dari studi kasus ini, yang pertama, mengidentifikasi permasalahan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung yang sering muncul terutama pada tahap perencanaan. Terus yang kedua, menjelaskan risiko dan dampak dari permasalahan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung yang sering muncul tersebut. Yang ketiga, menentukan strategi pengendalian mutu agar permasalahan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung dapat diminimalkan. Terus yang keempat, menyusun rekomendasi teknis pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung. Selanjutnya, identifikasi masalah. Itu ada beberapa poin, ada 3 poin untuk mengidentifikasi masalah tahap perencanaan. Adalah fase paling krusial yang menentukan keberhasilan dan kualitas akhir sebuah bangunan. Berikut adalah identifikasi permasalahan yang terjadi. Yang pertama, dokumen perencanaan tidak sinkron dan kurang lengkap. Yang kedua, dokumen perencanaan tidak mengacu pada peraturan terbaru yang berlaku. Terus yang ketiga, dokumen perencanaan tidak berdasar pada data lapangan yang akurat. Selanjutnya, di sini ada profil lokasi. Profil lokasi itu menjelaskan terkait nilai kontrak, terus pertama nama, terus kedua lokasi, terus ketiga pemberi tugas, keempat nilai kontrak, kelima kontraktor pelaksana, keenam konsultan manajemen, ketujuh masa pelaksanaan, dan yang terakhir itu masa penyerahan. Di mana yang pertama ini adalah nama dari kegiatan tersebut, yaitu pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 di IKN. Lokasinya Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Terus pemberi tugasnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, nilai kontrak 900 miliar 576 sekian bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 sampai 2024 yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Waskita dan India KSO. Sementara konsultan manajemen konstruksinya itu dari PT Irama Karya Laras Sambadat yang merupakan KSO dari perusahaan tersebut. Waktu pelaksanaan 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2024, waktu 36 hari. Lingkup pekerjaan, yang pertama lingkup pekerjaan pada pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Koordinator 3 sebagai berikut. Pertama itu tahap pendahuluan, kedua perencanaan, ketiga pekerjaan persiapan, keempat tower, kelima, keenam, ketujuh tower 1 sampai 4, ke-8 bangunan fasilitas, dan 9 penataan kawasan. Selanjutnya, ini masih termasuk dari bagian dari profil lokasi, itu yang menyangkut kapasitas gedung, kapasitas pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 mampu menampung ASN sebanyak 1.330 orang, terdiri dari Menteri 8, Sekretaris Menteri 16, Eselon 1 21 orang, Sekretaris Eselon 1 21 orang, Eselon 2 90 orang, dan staf 1.174 orang. Terus intensitas pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 ini terdiri dari luasan bangunan, luas lahan 32.900 meter persegi dan luas lantai 31.900
124 meter persegi. Luas basementnya 11.033 meter persegi. Dan KDB-nya koefisien dasar bangunan 17%,35%. Usaha luar bangunan itu 1,13%. Lahan itu 11,9 dan tinggi bangunan 30,6 meter. Selanjutnya, ini menggambarkan denah. Ini masih termasuk profil lokasi. Ini gambar denah tanpa kawasan yang seperti ini. Selanjutnya, risiko dan dampak permasalahan. Risikonya itu ada 3 poin juga, dan dampaknya 3. Yang pertama, risiko ambiguitas dan interpretasi ganda. Kontraktor pelaksanaan akan kesulitan menafsirkan keinginan perencanaan yang membuka celah untuk menggunakan asumsi sendiri demi kemudahan atau penghematan biaya. Kedua, berisiko ditolak saat proses pengajuan persetujuan bangunan gedung, atau pemerintah dapat menerbitkan surat perintah penghentian pekerjaan jika ditemukan pelanggaran di kemudian hari. Dan yang terakhir, apabila data penyelidikan tanah tidak akurat, desain fondasi bisa jadi terlalu lemah atau terlalu boros atau over design. Keduanya sama-sama merugikan. Dampaknya itu munculnya banyak dampak yang akan timbul. Pertama itu di sini juga ada 3 poin. Pertama, munculnya banyak perintah perubahan pekerjaan yang menyebabkan membengkakkan biaya perbaikan akibat kesalahan interpretasi juga akan membebani anggaran proyek. Yang kedua, korban jiwa dan cedera serius jika terjadi kegagalan struktur atau kebakaran. Ini adalah dampak paling fatal dari sebuah proyek konstruksi. Dan yang terakhir, kesalahan desain pondasi dapat menyebabkan penurunan tanah tidak merata, keretakan struktur, hingga kegagalan total yang mengancam stabilitas jangka pembangunan. Terus yang selanjutnya, penutup ini ada 2. Pertama, pengendalian mutu, atau di mana pengendalian mutu ini ada 3 poin. Yang pertama, membuat daftar periksa kelengkapan, mengembangkan dan menerapkan checklist internal yang merinci semua item yang harus ada dalam dokumen perencanaan atau disebut gambar DED, RKS, BOQ, dan metodologi. Yang kedua, menyusun sebuah matriks yang berisi daftar semua regulasi dan SNI wajib. Setiap aspek desain kemudian diperiksa kesesuaiannya dengan butir-butir peraturan dalam matriks tersebut. Yang ketiga, laporan penyelidikan kondisi tanah harus ditinjau oleh ahli geoteknik independen untuk memvalidasi apakah jumlah titik investigasi, metode pengujian, dan analisis sudah cukup representatif untuk skala proyek dan sesuai dengan SNI yang terkait. Kesimpulan dan rekomendasi itu 2 poin. Di sini saya mengambil 1 poin, yaitu pengawasan mutu pada tahap perencanaan pembangunan gedung Kemenko 3 di IKN merupakan aspek krusial dan memastikan terwujudnya bangunan yang modern, fungsional, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi IKN sebagai kota cerdas. Berdasarkan analisis studi kasus, permasalahan utama pada tahap perencanaan teridentifikasi dalam beberapa aspek. Yang kedua, meminimalkan permasalahan pengawasan mutu pada tahap perencanaan dan mencapai tujuan pembangunan gedung Kemenko 3 yang berkualitas direkomendasikan tindakan pengendalian mutu. Itu saja paparan studi kasus oleh saya terkait studi kasus tahap perencanaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Stop.